الفاتحة على نية أن الله يتقبل الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويميتون عليها ويحققنا بحقائقها وعلى نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ونستحضر روح سيد الوالد الحبيب الإمام أبويا محمد علوي المالكي والوالد الشيخ عبد الله طبدون سيد الوالد الحبيب علوي وأحمد ابن الحبيب سالم العدروي سيد الوالد الحبيب حسين بن صالح منظر سيد الحبيب عبد الله بن حسين وسون وزوجاته وفروعهم ثم على نية الشيخ عبد الحميد بن عبد الله بن عمر الشيخ عبد المجيد بن حي نوريد وأصولهم وزوجاتهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح من نية صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah aku. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Warhamni, dan sayangilah aku. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Mudah-mudahan taubat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, 2 Ahad yang lalu saya janjikan untuk membagi-bagikan doa yang berjudul Ma'al Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam minas sabah hattal masa, bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai pagi sampai sore. Ini alhamdulillah malam hari ini sudah selesai kita cetak, dan panjenengan boleh mengambil 2, 3, tidak apa-apa. Mungkin untuk yang takmir musola jamaahnya mau dibagi-bagi nggih, boleh panjenengan mengambil untuk jamaah panjenengan karena kami cetak banyak nggih. Nanti di samping kita bagi di sini juga kita bagi di tempat pengajian di Masjid Nur, Masjid Roisiyah, dan masjid-masjid yang lain. Tapi karena lumayan banyak kita cetak, sehingga mungkin dari panjenengan yang pengurus-pengurus atau ketua-ketua takmir, ada beberapa ketua-ketua takmir yang mungkin mau ngambil, ya Ustadz Solihin mau ngambil untuk jamaahnya, boleh mengambil langsung kepada santri. Nah, ini lebih daripada apa yang kita baca beberapa bulan yang lalu, kita bagikan dalam bentuk kertas, tapi ini kita buat dalam bentuk ya cetakan yang bisa dimasukkan saku. Enak, tadi lek kapal karek narik tok saja dari sakunya, pokok gak kari. Ya. Nah, ini lebih lengkap dari yang kemarin, tapi tentu ini juga jauh dari kesempurnaan dari plek semua apa yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada 2 Ahad pengajian yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidak akan mengirimkan bala, bencana, musibah, azab di tengah-tengah kalian. Wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad
berada di tengah-tengah mereka. Berada di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Jadikanlah Kanjeng Nabi itu berada dalam hati kita. Ya, kita jadikan Kanjeng Nabi dalam hati kita. Sejak pagi kita bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak baca sholawat, insya Allah Allah Ta'ala akan jauhkan bala dan musibah di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan musibah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengirimkan bala dan bencana di tengah-tengah mereka sedangkan mereka itu berbanyak membaca istighfar. Dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sholawat dan istighfar. Istighfar dan sholawat. Ini salah satu di antara penyebab kita semuanya akan dijauhkan dari bala dan bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulangi lagi baca dari apa yang ada di tangan panjenengan. Jadi kalau panjenengan mau ngambil 2-3 halal ya. Ya, halalan thayyibah katanya ya. Jadi mau ngambil 2-3 halal, tapi kalau panjenengan termasuk ketua takmir yang kebetulan ada guru-guru ngaji yang hadir di tempat kita ini dari mana ini? Dari Wakir ini Nah, ini kalau misalnya mau ngambil untuk jamaah pengajiannya monggo ndak apa-apa karena memang kita sengaja cetak lebih banyak. Nah, kita masuk pada yang pertama dulu Nanti kalau waktunya nggak cukup ya berarti nyambung sampai Ahad yang akan datang ya, karena ini lumayan banyak ini. Walaupun banyak tapi tentu masih kurang dari kesempurnaan apa yang dilakukan plek dari apa kebiasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Paling tidak sesuai dengan kaidah usul fikih, ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya, paling tidak ya tidak kita tinggalkan semuanya. Sebagian besar sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua istiqomah untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua diaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dari lembaran yang pertama, Ma'al Habibil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Kanjeng Nabi Muhammad Al-Habib, manusia yang paling dicintai. Siapa itu? Al-Mustafa, manusia pilihan. Mustafa itu manusia pilihan. Ya, sallallahu alaihi wasallam minas sabah alal mashattal masa, dari pagi sampai sore. Idza afaqa min naumihi qala. Rasulullah apabila bangun dari tidurnya beliau bersabda, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahyana, yang menjadikan kami hidup, ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita. Ya, mati semalam suntuk, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata para ulama, barang siapa yang kepingin tahu bagaimana orang itu bangun dari alam kuburnya dan bagaimana dia itu berada di alam kuburnya, lihatlah dia, rasakan dia ketika dia itu tidur dan ketika dia bangun dari tidur. Makanya di sini diakhiri wa ilaihin nusyur, hanya kepada Allah kita itu akan kembali. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Ya. Idza qama min firashihi qala, apabila bangun dari tempat tidurnya, firosh itu kasur. Apabila bangun dari tempat tidurnya, qala, beliau berdoa, Rabbi firli warham. Ya, Rabbi firli warham wahdi lissabilil aqwam. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Kenapa Rasulullah kok bersabda ya Allah ampunilah aku? Karena Rasulullah itu tidak pernah lepas dari istighfar. Tidak pernah lepas dari istighfar. Begitu lepas dari istighfar beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi firli. Sebagaimana kita sering lepas dari istighfar kan? Ya, waliane Kanjeng Nabi kalau kita. Rasulullah tidak pernah lepas dari istighfar. Maka ketika beliau bangun, beliau ucapkan Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warham, sayangilah aku, wahdi, berikan aku petunjuk, lissabilil aqwam, di jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan orang-orang tersebut. Idza ra'a nural fajr qala, kalau melihat cahaya di waktu
pagi, cahaya fajar, cahaya subuh. Ya, idza ra'a nurul fajar, melihat cahaya subuh. Berarti bangunnya harus sebelum subuh. Ya, untuk tangi jam itu kemudian baca doa asbahna wa asbahal mulku lillah, gak cocok. Ya, karena bangunnya ini harus sebelum subuh. Di saat sebelum subuh datanglah cahaya waktu subuh. Ya, nurul fajar. Fajar itu sama dengan subuh. Makanya di dalam hadis dikatakan raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar ini kalau di dalam ilmu fikih namanya qabliyatas subuh. Ya, kalau bahasa hadis namanya sunnah fajar. Ya, sunnah fajar itu bahasa hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu ta'ahudan min raqatil fajri au kama qala. Adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat-sangat memperhatikan, sangat-sangat menjaga 2 rakaat sunnah fajar atau 2 rakaat sunnah qobliyatas subuh. Bahkan ketika beliau terlambat bangun, pernahkah Kanjeng Nabi terlambat bangun? Pernah, 1 kali. Ya, kapan itu? Di saat Rasulullah pulang dari peperangan. Ketika pulang dari peperangan, tentu jangan kita anggap enteng, tapi capeknya yang luar biasa. Sampean pulang dari bepergian aja sudah merasa capek, padahal gak perang loh. Ya, merasa capek. Kemarin kami sempat ziarah ke Temboro, di tempat pedangnya Kanjeng Nabi yang diabadikan dan dipamerkan di Temboro itu. Kata yang jaga, ini pedangnya ini, Ustaz, ini beratnya 20 kilo. Ya, berat tebangnya nggih 20 kilo, abote tok 20 kilo. Jadi kalau sampean ngangkat tok segeblak misalnya. Kurang sampai ngepukno itu ya. Lek digepukno ya sak geblak sak wong-wong njungkel malahan. Ya. Lah, itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW pulang dari peperangan, maka beliau capek. Ya, bisa kita bayangkan capeknya bagaimana. Ketika capek, maka Rasulullah SAW di tengah-tengah perjalanan itu mengatakan, siapa di antara kalian yang sanggup untuk tidak tidur dan membangunkan kita-kita yang sedang istirahat. Kita mau istirahat dulu sebentar. Saya Rasulullah, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Sudah, beberapa sahabat siap untuk membangunkan sahabat-sahabat yang tidur. Di antaranya Rasulullah SAW istirahat. Ya, ketika istirahat, kata Kanjeng Nabi, walam yuqidna illa harras syams, dan kami tidak dibangunkan kecuali oleh panasnya matahari. Ya. Kenapa? Karena yang jaga ternyata ikut tertidur juga. Ya, ini sahabat biyen, apa mana sahabat saiki ya. Sahabat biyen ikut tertidur juga. Apa yang terjadi? Bangun ternyata sudah keluar matahari, ya. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ambil air wudu. Setelah ambil air wudu, kemudian azan. Ya, setelah azan, sholat sunnah 2 rakaat qobliyatal subuh, sholat sunnah fajar. Masih tetap dilakukan. Ya, masih tetap dilakukan sholat sunnah fajar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW asyaddu ta'ahudan, sangat-sangat sekali menjaga di dalam sholat sunnah qobliyatas subuh, karena pahalanya yang besar. Raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu, 2 rakaat sunnah fajar itu lebih mulia daripada dunia seisinya. Ya, kalau 2 rakaat lebih mulia dari dunia seisinya. Ya, hari Sabtu, hari Ahad kita sholat lagi 2 rakaat fajar, dapat berapa? Dunia seisinya. Hari Ahad ketemu lagi, dunia seisinya. Begitu seterusnya. Luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah dan disiapkan oleh Allah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untung sekali kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, apa artinya di sini? Kenapa Rasulullah kok tidur? Katanya Kanjeng Nabi itu kalau tidur hatinya nggak tidur. Ini untuk syariat, ya, syariat bagi umat yang hidup setelahnya, bahwa kalau toh kita itu tertidur, kemudian kita itu bangun dan sudah terlambat waktu sholat, tetap kita harus lakukan sholat. Ya, jangan mengatakan karena sudah lewat tidak ada qadha. Ya, enggak, tetap harus sholat. Karena sudah lewat tetap kita sholat. Saya ketemu dengan orang dan bertamu ke rumah seseorang yang masih
ya, bau-bau family ya. Kemudian ketika saya ketok pintunya, assalamualaikum, salam, dia keluar ya. Waduh, saya tadi malam habis pergi terus capek, ini baru bangun tidur, nggak sholat subuh. Ya enggak sih, wong sudah kelewatan, katanya. Loh, kan hadisnya sahih. Hadis yang mana sih? Itu kita diperintahkan umirna bi qada'is shaum wa lam nu'mar bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk kodok puasa, tapi tidak diperintahkan untuk kodok sholat. Saya bilang umirna, kami itu maksudnya wanita yang haid. Lah kok niku wedok ta? Kami artinya kami wanita-wanita yang haid ini diperintah untuk kodok puasa, tapi tidak diperintah untuk kodok sholat. Lah kami itu maksudnya kami Siti Aisyah dan para wanita, bukan kami sampean termasuk ikut kecuali sampean haid. Oh gitu ya, itulah ya itu. Makanya jangan makan hadis itu ditelan mentah-mentah. Harus lihat ada asbabul wurud, sebab-sebab kenapa Rasulullah bersabda seperti begitu. Ya, kalau dalam Al-Qur'an ada asbabun nuzul. Nah, di sini juga begitu. Rasulullah ditidurkan itu untuk apa? Bagi mereka yang hidup setelah beliau. Ya, kalau kita itu tidak ketiduran nggak sekali dua kali, insya Allah. Ya, ngaku kan? Ya, nah kalau sudah begitu, ya maka hadis ini berlaku bahwa kalau kita itu ditidurkan oleh Allah, maka kita ketika bangun tetap harus sholat yang kita ketinggalan tadi itu. Oke? Sudah kembali kepada ini, idza ra'a nurul fajr, apabila melihat cahaya fajar. Qala asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami berada di waktu pagi, dan pagi ini al-mulku lillah, kekuasaan itu hanya milik Gusti Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wal khalqu wal amru wal lailu wan naharu lillah. Ya, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ya, wal khalqu, ciptaan makhluk semua, wal amru, dan semua urusan, wal lailu, malam, wan naharu, siang, semuanya adalah miliknya Gusti Allah. Ya, jadi ini semuanya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu di antara pengantar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah itu awalilah dengan memuji-muji Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih lengkapnya, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu. Ya rabbana lakal hamdu li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak bisa memuji dirimu. La nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik, sebagaimana dirimu memuji dirimu sendiri ya Allah. Ya. Kemudian idza nadhara ila sama, melihat ke langit, doanya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Ini sebetulnya diambil dari surat akhir dari surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Baru doanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ma khalaqta hadza, engkau tidak menciptakan ini semua batila, sia-sia. Ya, Allah tidak menciptakan makhluk ini semuanya sia-sia, semua ada manfaatnya. Kemudian ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang mengendalikan hati, tetapkan hati kami, tetapkan hatiku di atas agamamu, sesuai dengan doa yang sering dibaca dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW di saat akan salam dari melakukan sholat. Dan ini sudah kita bagi-bagikan ya.
Rasulullah bersabda, innal qalba baina usbu'in min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati seseorang itu berada di kekuasaan Allah, artinya di genggaman Allah, itu di kekuasaan Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah akan membolak-balikkan hati seseorang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Makanya jangan merasa aman, tapi hendaklah kita terus perbanyak membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga dan ditetapkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini sering dibaca. Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan doa itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Ada di sini ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada riwayat yang lain, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang mengendalikan hati, kendalikan hatiku supaya terus taat kepada engkau. Ya, tapi sebagian ulama nambahkan, ya musarrifal qulub sarrif qalbi wa jismi ala ta'atik. Wahai zat yang mengendalikan hati, kendalikan hatiku dan badanku semuanya untuk senantiasa taat kepada engkau. Sebetulnya qalbi ala ta'atik, dikendalikan hatinya atas taat kepada Allah, itu sudah cukup. Kenapa? Karena hati itu yang mengendalikan semua anggota badan kita. Inna fil jasadi la mudghah. Sesungguhnya di badan manusia ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh anggota badannya pasti akan mengajak kebaikan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal darah itu rusak, maka semua anggota badannya akan jadi rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa yang dimaksud segumpal darah itu adalah hati manusia. Mudah-mudahan hati kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk ketika Kanjeng Nabi melihat seseorang yang melakukan sholat, tengah-tengah sholat ambil ngelus-ngelus jenggoti. Ya, ngelus-ngelus jenggoti. Dan orang-orang Arab itu jenggotnya panjang-panjang, ya, panjang-panjang, ngelus-ngelus jenggoti gitu ya. Terus dilihat oleh Kanjeng Nabi, Rasulullah mengatakan, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu." Seandainya hati orang ini khusyuk, anggota badannya pasti bakal khusyuk. Tapi berhubung hatinya enggak khusyuk, anggota badannya ikut enggak khusyuk. Ah ya, ini dia. Kemudian kita masuk berikutnya, idza nadhara fil mir'ah. Qala idza nadhara fil mir'ah, apabila melihat ke cermin. Mir'ah itu cermin, nggih, cermin. Kalau mar'ah itu orang perempuan, ya. Jadi bacanya jangan keliru ya. Kalau dibaca idza nadhara fil mar'ah, apabila melihat perempuan, jangan. Ya, yang benar idza nadhara fil mir'ah. Kalau melihat di cermin, kalau bercermin ya ngoco-ngoco. Ya, bercermin, ya, bercermin. Qala alhamdulillahilladzi khalaqani fasawwani. Segala puji adalah milik Allah yang telah menciptakan aku dan menjadikan aku baik seperti ini. Ya, tidak kekurangan apapun. Alhamdulillah, kita tidak kekurangan apapun. Ya, Allahumma, ya Allah, kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana engkau indahkan bentukku, maka indahkan pula akhlakku. Ya, salah wis ganteng akhlaki api. Nah begitu ya, ganteng akhlaki api, ganteng gak duwe akhlak itu juga jelek. Masih ganteng kano akhlaki, apa maneh salah elek kano akhlaki. Wih, kita ambakaken didelok ini ya, kano nomeri sudah ini ya. Makanya ketika di cermin itu bercermin kita doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau indahkan bentuk tubuhku tanpa kekurangan apapun, fahassin khuluqi, maka indahkan pula akhlakku. Ya, sudah orangnya baik, akhlaknya pun juga bagus. Itulah sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa.
dalam tiba adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika sudah berbicara tentang syama'il, sifat-sifat Kanjeng Nabi, adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, paling bagus-bagusnya makhluk ciptaan dan akhlaknya. Sudah ciptaannya bagus, akhlaknya pun juga bagus ya. Dan akhlak itu pemeran utama. Jika Kanjeng Nabi dipuji oleh Allah bukan karena gantengnya. Gantengnya Nabi Yusuf itu separuhnya Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi dipuji oleh Allah karena apa ya? Karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai Nabi Muhammad di atas akhlak yang paling mulia. Ada akhlak yang mulia, di atasnya itu adalah akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi wahai Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlaknya Kanjeng Nabi itu Al-Qur'an. Ya, akhlaknya Kanjeng Nabi itu Al-Qur'an. Ya, makanya para ulama mewasiatkan kepada orang tua, khallif auladaka al-adab wa illam tukhallifidz dzahab. Tinggalilah anakmu akhlak yang baik walaupun engkau tidak meninggalkan untuk mereka harta benda. Ya, penting meninggalkan kepada anak itu akhlak yang baik. Ya, ini masih bab mir'ah. Ya, bercermin. Dapat berapa ini? Dapat 5. Sisanya masih lumayan banyak. Kita lanjutkan malam Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menjaga akhlak anak-anak kita dan dicontohi dulu oleh akhlak orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berkah umur, berkah rizki, sehat walafiat, hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada akhirnya kalau sudah waktunya kita diundang oleh Allah, mudah-mudahan Allah mengundang kita, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita semua dan orang-orang yang kita cintai dalam keadaan husnul khatimah. Dan ketika malaikat Israel akan mencabut nyawa kita, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah